Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu dengan saya, Francisca Romana Sri Supatmi, Ketua Organisasi Profesi Teknisi Pelayanan Darah Indonesia, Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal apa itu Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia. Oke, sebagai guiding, saya akan membicarakan beberapa topik. Yang pertama adalah terkait dengan beberapa definisi. Yang pertama adalah nanti kita akan bicara mengenai apa itu teknisi pelayanan darah. Kemudian ada organisasi profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai profil teknisi pelayanan darah. Kemudian organisasi profesi dan kode etik profesi, kemudian ada visi dan misi organisasi profesi, kemudian ada registrasi tenaga kesehatan, ada surat izin praktik, kemudian ada skema karir teknisi pelayanan darah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan definisi dari teknisi pelayanan darah itu sendiri. Tentunya teman-teman sudah memilih atau sudah searching ketika memilih program studi teknologi pengdarah, tentunya teman-teman sudah besok kalau saya lulus mau jadi apa sih? Seperti itu. Nah, teman-teman tentunya sudah paham bahwa ketika lulus dari program studi teknologi bank darah, teman-teman akan menjadi seorang teknisi pelayanan darah. Nah, teknisi pelayanan darah itu adalah seseorang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan penyiapan darah untuk kepentingan transfusi. Kemudian, selanjutnya, untuk menjadi seorang teknisi pelayanan darah, teman-teman harus belajar 5 bidang keilmuan. Yang pertama, terkait dengan profesionalisme dan etik legal. Kemudian ada komunikasi efektif, ada landasan ilmu biomedik, kesehatan masyarakat, komunitas, pendidikan dan perilaku, dan penjaminan mutu. Kemudian selanjutnya teman-teman akan belajar mengenai bagaimana pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah, dan yang terakhir adalah keterampilan pratransfusi dan pengamanan darah. Kemudian setelah lulus nanti, teman-teman akan menjadi seorang ahli media kesehatan di bidang teknisi pelayanan darah. Nah, profil dari TPD itu sendiri, yang pertama, teman-teman dapat menjadi seorang teknisi pelayanan darah. Kemudian yang kedua, dapat menjadi seorang penguji mutu produk darah. Dan yang ketiga, menjadi edukator pelayanan darah. Kemudian, untuk menjadi seorang teknisi pelayanan darah itu sendiri, itu teman-teman kira-kira bekerjanya apa sih nanti? Atau kompetensi apa saja sih yang harus dikuasai? Nah, yang pertama, teman-teman harus menguasai ilmu atau kompetensi untuk menjadi petugas rekrutmen pendonor darah. Kemudian yang kedua, setelah melakukan rekrutmen, teman-teman akan menjadi seorang penyeleksi calon pendonor darah. Nah, diseleksi di sini apakah memenuhi persyaratan atau tidak, kemudian apakah calon pendonor tadi itu dinyatakan layak untuk menjadi seorang donor darah. Nah, ini nanti tugas dari seorang teknisi pelayanan darah. Berikutnya, kalau seorang pendonor sudah lolos menjadi calon pendonor darah atau memenuhi persyaratan, maka teman-teman nanti akan mengambil darah dari lengan donor tersebut. Kemudian setelah diambil darah akan dilakukan pengamanan darah, yaitu uji saring penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian ada uji konfirmasi golongan darah, apakah golongan darah yang tercatat di depan di sewaktu seleksi donor, apakah cocok dengan darah yang sudah diambil. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji screening antibodi, apakah si pendonor itu memiliki antibodi-antibodi irreguler yang nantinya akan berpengaruh terhadap transfusi darah.
Nah, selanjutnya setelah diamankan, maka darah akan diproses atau diolah menjadi beberapa komponen darah. Nah, jadi dari satu kantong darah utuh, itu teman-teman akan olah menjadi beberapa komponen darah, sehingga nantinya dapat digunakan oleh pasien sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian setelah diolah, maka darah-darah tadi atau komponen darah tadi akan disimpan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Contohnya, packed red cell atau konsentrat dari eritrosit itu akan disimpan di blood bank. Kemudian kalau trombosit concentrate atau konsentrat trombosit itu akan disimpan di platelet agitator. Kemudian kalau produk berupa produk plasma beku atau plasma segar beku atau kriopresipitat itu akan disimpan di freezer dengan suhu tertentu, contohnya misalnya adalah minus 20 derajat Celcius. Nah, kemudian selanjutnya setelah disimpan artinya darah itu sudah menjadi darah sehat. Nah, di sini ketika ada pasien yang membutuhkan, maka tugas seorang teknisi pelayanan darah adalah melakukan uji kecocokan. Uji kecocokan antara darah pasien dengan darah donor. Kemudian selanjutnya setelah melakukan uji silang serasi, maka teman-teman akan melakukan distribusi darah atau penyerahan darah, baik kepada pasien maupun kepada petugas rumah sakit atau petugas UTD. Dalam hal ini kalau dropping darah, maka teman-temanlah tugasnya untuk melakukan distribusi darah. Nah, itu adalah serangkaian kegiatan penyiapan darah untuk transfusi yang dilakukan oleh seorang teknisi pelayanan darah. Nah, selain itu, teman-teman dapat menjadi seorang penguji mutu produk darah. Nah, tugasnya di sini adalah darah yang sudah diolah tadi sebelum dikeluarkan itu harus diuji terlebih dahulu mutunya, apakah sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan atau standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, misalnya ini PRC diuji apakah kualifikasinya sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian apakah plasma sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Trombosit konsentrat maupun plasma segar beku atau FFP itu dengan apakah sesuai dengan ketentuan standar. Nah, di sini sebagai penguji mutu produk darah itu salah satu profil dari teman-teman ketika nanti lulus menjadi teknisi pelayanan darah. Kemudian berikutnya, teman-teman juga dapat menjadi seorang edukator layanan darah. Nah, maksudnya apa nih edukator? Nah, di sini teman-teman dapat melakukan sosialisasi, baik mengenai donor darah maupun mengenai produk-produk darah yang dihasilkan. Nah, kalau sosialisasi donor darah, maka teman-teman akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kalau edukator layanan darah sebagai memberikan sosialisasi produk-produk darah yang dihasilkan, nah ini teman-teman dapat melakukan sosialisasi kepada para medis. Di dalam hal ini adalah para dokter, bahwa oh ini loh kami sudah memproduksi komponen darah eritrosit yang nantinya dapat diberikan kepada pasien yang mengalami kekurangan eritrosit. Atau, oh ini loh, kami sudah memproduksi trombosit konsentrat. Oh, ini digunakan untuk pasien yang mengalami trombositopenia atau kekurangan trombosit. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, teman-teman juga dapat untuk menjadi ahli madya kesehatan di bidang pelayanan darah itu, tahapannya adalah yang pertama teman-teman harus menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan. Kemudian setelah itu teman-teman harus lulus uji kompetensi. Nah, ketika sudah lulus semua mata kuliah, kemudian sudah lulus uji kompetensi, maka nanti teman-teman akan dinyatakan lulus, kemudian diwisuda dan menjadi seorang ahli madya kesehatan di bidang
pelayanan darah. Kemudian teman-teman, setelah itu teman-teman di wisuda, maka teman-teman akan disumpah profesi menjadi seorang teknisi pelayanan darah. Nah, ini nanti teman-teman akan disumpah, diangkat janjinya oleh ketua organisasi profesi biasanya. Kemudian teman-teman akan pada saat pengambilan sumpah itu akan ada beberapa saksi yang yang menyaksikan bahwa teman-teman itu sudah disumpah menjadi seorang teknisi pelayanan darah. Nah, kemudian teman-teman setelah itu nanti teman-teman akan masuk menjadi anggota dari organisasi profesi. Nah, organisasi profesi dari teknisi pelayanan darah itu adalah Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia atau disingkat menjadi PT-PDI. Nah, PT-PDI itu adalah organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari para teknisi pelayanan darah di Indonesia yang bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dalam kapasitas sebagai seorang individu. Kemudian, sejarah PT-PDI itu sendiri dimulai pada tahun sekitar 69. Jadi malah kurang dari tahun 69. Jadi lebih tepatnya mulai dari berdirinya Palang Merah Indonesia itu sekitar tahun 45. Kemudian hingga tahun 69 itu teknisi pelayanan darah itu dulu namanya adalah pra-ATD, asisten transfusi darah namanya. Nah, kenapa kok pra-ATD? Dulu teman-teman yang lulus dari sekolah menengah itu kemudian mendapatkan pelatihan selama 3 bulan, kemudian bekerja menjadi teknisi pelayanan darah. Kemudian pada tahun 69 sampai 93 itu kemudian ditingkatkan lagi menjadi ATD, asisten transfusi darah. Nah, teman-teman yang lulus di asisten transfusi darah ini mendapatkan pendidikan selama 6 bulan. Jadi ditingkatkan yang tadinya hanya 3 bulan menjadi 6 bulan. Nah, selanjutnya berkembang lagi mulai dari tahun 94 itu ditingkatkan lagi pendidikannya menjadi diploma 1 paramedis teknologi transfusi darah. Nah, kemudian dengan adanya lulusan dari PTTD ini, maka teman-teman PTTD berkumpul membentuk organisasi profesi yang disebut Ikatan Paramedis Teknologi Transfusi Darah Indonesia. Nah, itu pada tanggal 21 September tahun 96. Kemudian selanjutnya Diploma 1 Paramedis Teknologi Transfusi Darah berkembang lagi, namanya tidak boleh menggunakan istilah paramedis, sehingga diubah lagi pada tahun 2009 menjadi Diploma 1 Teknisi Transfusi Darah. Nah, lulusannya disebut dengan teknisi transfusi darah. Jadi, organisasi profesinya berubah lagi menjadi Ikatan Teknisi Transfusi Darah Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 itu istilah teknisi transfusi darah itu berkembang lagi sesuai dengan nomenklatur yang tepat. Nah, nomenklatur di sini adalah nomenklatur yang sudah ditetapkan secara internasional seperti itu, kemudian diturunkan ke Indonesia secara nasional yang namanya teknisi pelayanan darah. Nah, teknisi pelayanan darah ini organisasi profesinya adalah Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia yang dimulai pada tahun 2018. Nah, tepatnya adalah tanggal 12 Maret 2018. Nah, kemudian teman-teman, struktur organisasi profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia itu berjenjang mulai dari tingkat pusat
sampai ke cabang. Nah, untuk saat ini Ketua Umum Pusat adalah Bapak Muhammad Cahyo Aprianto. Kemudian untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, itu saya sendiri, Francisca Romana Sri Supatmi. Kemudian untuk struktur organisasi itu terdiri dari ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Kemudian untuk visi dari organisasi profesi PT-PDI itu sendiri, yang pertama visinya di sini adalah digunakan sebagai perangkat untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Nah, visi dari PT-PDI itu sendiri adalah PT-PDI sebagai organisasi profesi yang mandiri, profesional, dan unggul di bidang pelayanan daerah. Kemudian teman-teman, dari visi PT-PDI tadi diturunkan ke dalam misi dan tujuan, di mana ada 4 misi yang diemban. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, kemudian meningkatkan otonomi profesi di bidang pelayanan daerah, kemudian meningkatkan profesionalisme sesuai standar profesi, serta mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan pelayanan daerah tanpa pamrih dan penuh dedikasi. Untuk tujuan dari PT-PDI tentu saja disesuaikan dengan misi yang diembannya. Yang pertama, mewujudkan organisasi yang kuat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, mewujudkan otonomi profesi di bidang pelayanan daerah. Kemudian mewujudkan profesionalisme anggota sesuai standar profesi, serta mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah terwujudnya pelayanan daerah yang tanpa pamrih dan penuh dedikasi. Kemudian, selanjutnya, untuk menjadi anggota organisasi profesi PT-PDI, maka teman-teman harus mengakses ke alamat web yaitu ptpdi.org. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan registrasi. Di situ registrasi anggota baru. Di sini ada pilihan menu, ada membership, ada STR online, ada e-learning, maka teman-teman silahkan pilih yang membership. Kemudian ikuti petunjuk di situ, kemudian dapat menjadi anggota organisasi profesi. Nah, kemudian teman-teman setelah menjadi anggota organisasi profesi, maka teman-teman harus mengurus surat tanda registrasi atau STR. Nah, STR ini adalah bukti dari kepesertaan atau bukti pencatatan bahwa teman-teman itu menjadi seorang tenaga kesehatan. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tepatnya adalah pasal 44, bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR. Kemudian STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Nah, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Kemudian di pasal 85, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR, maka akan dikenakan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, kan banyak sekali dendanya. Nah, maka teman-teman harus segera mengurus STR ketika sudah lulus. Kemudian, selanjutnya, setelah memiliki STR, ketika teman-teman sudah bekerja di suatu institusi pelayanan daerah, maka teman-teman harus mengurus surat izin praktek. Surat izin praktek atau disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah contoh dari yang saya ambil dari salah satu teman saya ini dari pemerintah kota Metro itu Lampung ya. Nah, ini contoh STR, Surat Izin Tenaga Teknisi Pelayanan Daerah atau SITPD. TPD. Nah, ini
salah satu contoh SIP nanti kalau teman-teman bekerja. Jadi teman-teman akan seperti profesi yang lain, baik bidan, perawat, kemudian perekam medis. Nanti teman-teman akan harus memiliki SIP ini. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan keprofesian itu teman-teman harus berperan aktif. Yang pertama sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Jadi tidak boleh pasif. Kenapa? Karena sebagai seorang tenaga kesehatan, maka kita harus dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi. Yang pertama. Kedua, untuk syarat perpanjangan STR tadi. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan bahwa STR itu hanya berlaku selama 5 tahun. SIP demikian juga. Sehingga teman-teman harus berperan aktif, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Kemudian teman-teman juga harus menjalankan kewajiban atau memenuhi kewajiban. Yang pertama, menjaga kode etik, kemudian meningkatkan kompetensi, meningkatkan pelayanan, dan membayar iuran anggota. Nah, jangan lupa ini yang terakhir. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman harus melakukan pengembangan organisasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengembangkan organisasi dengan berbagai kegiatan. Yang pertama, melalui fasilitasi CPD, Continuous Professional Development, atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penelitian, kemudian seminar-seminar ilmiah atau workshop, kemudian pelatihan kompetensi, kemudian dapat juga dengan melalui kegiatan studi lanjut. Nah, studi lanjut ini untuk saat ini itu teman-teman untuk studi lanjut teknisi pelayanan darah itu saat ini yang tertinggi adalah diploma 3. Tetapi jangan khawatir, kita akan berkembang terus. Nanti akan ada diploma 4, akan ada S2, akan ada program doktoral seperti itu. Nah, ini sudah kita pikirkan ke depan. Nah, siapa yang nanti akan mengembangkan profesi ini? Ya kita sendiri, teman-teman itu nanti yang akan mengembangkan. Seperti itu. Kemudian teman-teman, berikut adalah skema karir dari seorang teknisi pelayanan darah. Nah, besok saya kalau lulus jadi apa sih? Apakah cuma bekerja aja sih? Kemudian saya nanti dapat meningkat apa enggak sih? Nah, tentu saja. Nah, teman-teman nanti berdasarkan skema karir ini, teman-teman baik yang ASN itu adalah aparatur sipil negara atau PNS, kemudian yang non ASN itu ketika lulus nanti teman-teman akan bekerja, pertama kali bekerja itu mendapatkan kompetensi yang standar, maka teman-teman akan menjadi seorang TPD, teknisi pelayanan darah terampil. Nah, kemudian setelah beberapa tahun bekerja, kemudian juga kompetensinya sudah sesuai, maka teman-teman dapat meningkat menjadi seorang teknisi pelayanan darah mahir. Kemudian dapat meningkat lagi sesuai dengan kompetensi, kemudian kualifikasi yang telah ditetapkan sudah sesuai, kemudian bukti kinerjanya juga memenuhi, maka teman-teman dapat naik level atau naik pangkat menjadi seorang teknisi pelayanan darah penyelia. Nah, untuk level penyelia ini nanti teman-teman dapat menjadi seorang kepala bagian, koordinator di lab, dan lain sebagainya. Kemudian ini ke depan ini teman-teman dapat menjadi seorang TPD ahli. Nah, TPD ahli itu ini nanti setara dengan magister atau spesialis atau sarjana pasca sarjana. Nah, ini ke depan nanti teman-teman dapat menjadi seorang TPD ahli. Nah, kemudian TPD ahli tugasnya apa nanti? Dapat menjadi dosen seperti saya. Nah, atau misalnya menjadi pimpinan di suatu institusi pelayanan darah seperti itu. Kemudian yang terakhir atau jenjang yang paling tinggi adalah
teknisi pelayanan darah ahli utama. Nah, di sini level-levelnya adalah seorang doktor. Nah, jadi ini teman-teman untuk skema karir teman-teman menjadi teknisi pelayanan darah itu mulai dari level yang paling rendah yaitu TPD terampil sampai TPD ahli utama. Memang benar untuk saat ini, untuk level tertinggi pendidikannya adalah Diploma 3. Tetapi kita akan melalui perjalanan, bahwa kita akan berkembang menuju jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Tadi saya sudah menyampaikan bagaimana sejarah profesi teknisi pelayanan darah ini mulai dari apa itu namanya pra ATD sampai ke TPD itu ada perjalanannya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa nanti kita akan berjalan lagi menuju titik berikutnya, yaitu nanti ke tahap apa namanya menjadi seorang profesional, maksud saya menjadi seorang profesional di sini dapat meningkatkan karir teman-teman sampai level yang paling tinggi. Kemudian demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan profil organisasi profesi teknisi pelayanan darah Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.